Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tuanku, Liu Kun, tuan muda keluarga Liu. Liu Kun, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu gila? istri. Aku datang untuk membawamu pulang. Cepat kembalikan tas dan ponselku. Kalau tidak, saya akan menelepon polisi. Kau bahkan tidak punya ponsel. Dengan apa kau akan menelepon polisi? Enya. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor 1 Jiangcheng. Emosimu memang berapi-api. Aku suka wanita sepertimu. Ayahmu belum memberitahumu kan? Memberitahuku apa? Ya, ayahmu bermain kartu denganku tadi malam. Dia kalah 30 juta. Dia tidak punya uang untuk membayar. Jadi dia menggadaikan perusahaanmu dan dirimu. Keduanya kepadaku. Kamu, apa yang kamu katakan? Ini tertulis hitam di atas putih. Itu tidak mungkin palsu. Jika kau tidak menurut, aku akan pergi mencari ayahmu dan mematahkan kaki ketiganya. Dia yang menandatanganinya, cari dia. Bagaimana kalau begini? Berhentilah mengkhawatirkan semua itu. Ayo ke sini. Berhenti. Jadi ini suami tidak berguna milikmu. Tangkap dia. Aku tidak menyangka ini. Bocah kaya manja sepertimu. Kau ternyata punya nyali. Tapi apa gunanya hanya bisa bertarung? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ye Gaoshan sudah menggadaikan Yi Yuhan kepadaku. Dia sekarang istriku. Apa katamu? Kau bisa membacakan. Ini tertulis hitam di atas putih. Liu Kun, lepaskan Liran. Suruh dia diam. Berhenti. Pastikan mereka tidak melihat matahari besok. Bunuh. Bunuh. Kau baik-baik saja. Paman Hong. Yuhan sudah aman sekarang. Kau tahu siapa Tuan Muda Kun? Tuan Muda tertua dari keluarga Liu, pewaris grup Liu. Hanya kau menantu yang tidak berguna, yang bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan ibunya sendiri. Lirat. Cukup pertunjukannya, kau pasti menghabiskan banyak uang kan? Bicara. Berapa banyak yang kau habiskan untuk menyewa figuran ini? Kau benar-benar bisa berkelahi. Ya. Tuan Muda Kun. Sampah ini. Berapa banyak yang dia bayar untuk menyewa kalian semua? Aku akan membayar 10 kali lipat jumlah itu. Hari ini aku ingin anggota tubuhnya. Siapapun yang bergerak, uang ini milik mereka. Ayo. Paman Hong. Buat keluarga Liu dari Jiangcheng menghilang. Ya Tuan Muda. Tuan Muda memerintahkan. Buat keluarga Liu menghilang dari Jiangcheng. Buat keluarga Liu menghilang. Orang tua, kau berlebihan bukan? Aku ada di sini hari ini. Aku ingin lihat bagaimana kau menghilangkan keluarga Liuku. Tuan Muda, bagaimana dengan orang ini? Liran. Tuan Muda apa? Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng.
Kita tidak seharusnya menghadapinya secara langsung. Kita harus cepat pulang dan menelpon polisi. Biarkan polisi yang menanganinya, oke? Yuhan, aku tidak peduli mereka 4 keluarga besar apapun. Selama mereka berani menyentuhmu, mereka harus dibuat membayar harganya. Apel. Mau memukulku? Ayo. Ayo. Pukul aku di sini. Jika kau berani menyentuhku hari ini, aku akan membuat keluarga Ye menghilang besok. Sayang sekali kau tidak akan melihat matahari besok. Apa katamu? Tuan Muda Kun. Liran berhenti. Berhenti memukulnya. Seseorang bisa mati. Nyonya muda, tidak apa-apa. Kamu memanggilku apa? Liran, kau berani memukulku. Keluarga Yuku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Kun, jika kau punya nyali bunuh aku. Kau menginjakku barusan. Sekarang aku akan menginjakmu kembali. Liran kau bajingan, jika kau punya nyali bunuh aku. Jika kau tidak membunuhku, aku akan membuat keluarga Ye menghilang besok. Ayo, bunuh aku. Aku taat hukum. Aku tidak tertarik membunuhmu. Sekretaris Jian, aku adalah Liu Kun. Mitra terbesarmu. Tuan muda, keluarga Liu hancur. Sekretaris Jian, apa yang kau lakukan? Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Mengapa kau begitu menghormatinya? Aku adalah mitra terbesarmu. Menghina tuan muda tampar wajahnya. Ya. Sekretaris Jian, aku mohon padamu, tolong jangan mengambil tindakan terhadap keluarga Liu kami. Orang yang harus kau mintai maaf bukanlah aku, tapi tuan muda. Liran. Tidak. Tuan muda. Tolong aku mohon padamu ampuni keluarga Liu kami. Ampuni aku. Aku Liu Kun. Dalam hidupku selanjutnya aku bersedia untuk melayanimu dengan setia. Aku akan menjadi bawahanmu. Kami masih memiliki beberapa pengaruh di Jiangcheng. Bersujud. Baiklah Tuan Muda Li, Nyonya Muda Li. Tolong aku mohon kalian berdua untuk mengampuniku. Orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Liu Kun, berhenti bersujud dan bangunlah dulu. Yuhan, itu karena kamu terlalu baik. Itulah sebabnya orang seperti ini selalu menuntut lebih. Tapi, Paman Hong, aku serahkan tempat ini untuk kau tangani. Ya. Fei Yu, kau bawa Yuhan kembali dulu. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya ibuku. ya, benar Liran. Biaya operasi yang kusiapkan untuk ibu. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya uang sekarang. Halo. Mengapa kau lagi? Kalau tak mampu bayar cepat bawa ibumu keluar dari rumah sakit. Berhenti membuat masalah di sini. Saya di sini untuk membayar biaya operasi. Orang miskin sepertimu membayar biaya operasi. Kau kotor di sekujur tubuh merusak penampilan kota. Sekarang cepat pergi. Aku. Aku apa? Kau memang begitu? Keributan apa ini? Ini rumah sakit. Tingkah laku macam apa ini berteriak begitu keras? Dokter Gu, kau datang tepat pada waktunya. Lihatlah orang ini. Dia kotor di sekujur tubuh dan dipenuhi luka. Aku curiga. Dia dengan sengaja datang ke rumah sakit untuk menyebarkan kuman. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Bahkan mertua pun tidak akan membantumu. Kau sampah yang dibenci manusia dan anjing. Apa kau pikir rumah sakit ini dijalankan oleh keluargamu? Apakah begini cara rumah sakit Anda memperlakukan anggota keluarga pasien? Tuan muda, rumah sakit ini sudah dibeli. Sekarang ini adalah milik keluarga Li kita. Tim ahli dari ibu kota akan segera tiba. Direktur rumah sakit juga akan segera tiba untuk memastikan operasi nyonya berjalan lancar. Terima kasih atas kerja keras Anda. Dia bahkan membeli rumah sakit ini. Itu lucu sekali. Kau pikir kau ini siapa? Orang terkaya di Jiangcheng. Aku benci. Dan tuan muda, membeli rumah sakit dan mengganti direktur. Kau benar-benar berpikir kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku memberitahumu dan ibumu. Cepat keluar dari rumah sakit. Jangan mati di rumah sakit itu akan membawa sial. Mengutuk nyonya. Sialan. Beraninya kau memukul seseorang.
Kau benar-benar berani memukulku. Apakah kau tahu siapa aku? Siapa kau? Jika aku memberitahumu, kamu akan ketakutan setengah mati. Direktur dan aku. Diam. Cepat tutup mulutmu. Direktur. Aku. Direktur ini. Tuan Muda, saya minta maaf karena membiarkan Anda menderita keluhan ini. Tuan Muda. Tuan Muda. Aku hanya ingin mengobati penyakit ibuku. Aku tidak sengaja membuat masalah untuk siapapun. Direktur. Apa Anda tidak salah? Dia anggota keluarga Ye yang bahkan tak mampu bayar biaya operasi. Menantu laki-laki yang tidak berguna itu. Diam. Direktur Jiang, Anda benar-benar memimpin tim yang hebat. Sekretaris Jian, Tuan Muda. Saya akan menangani masalah ini. Saya akan memasukkan mereka ke daftar hitam. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Kalian berdua, cepat kemasi barang-barang kalian dan keluar dari sini. Aku. Tetuahu, bagaimana keadaannya? Tuan Muda, operasi yang sangat berhasil. Nyonya baik-baik saja. Selanjutnya, dengan pemulihan yang lambat, dia akan dapat pulih sepenuhnya. Tetuahu, terima kasih banyak. Anda sebagai ahli pengobatan kontemporer, bisa melakukan perjalanan ribuan mil dari ibu kota, menanggung kesulitan untuk datang ke sini. Saya benar-benar berterima kasih. Apa tabik suci atau bukan tabik suci, menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawa adalah tugasku. Saya akan berada di Shenzhen selama setahun ke depan. Tuan Muda, jika Anda membutuhkan sesuatu jangan ragu untuk memberitahu saya. Orang tua ini akan pamit sekarang. Baiklah. Tuan Muda, kapan Anda akan kembali mengambil alih keluarga Li? Aku akan membicarakannya setelah kondisi ibuku membaik. Itu tidak masalah. Saya akan minta Fei Yu tinggal di Jiangqiang membantu Anda. Grup Senjiang adalah aset keluarga Li kita. Anda dapat mengambil kendali penuh atasnya. Paman Hong, Anda telah melalui banyak kesulitan. Bisa membantu Tuan Muda dan Nyonya saja sudah cukup. Saya juga akan pamit. Tuan Muda, jika Anda membutuhkan sesuatu silakan beritahu saya. Saya akan kembali ke perusahaan sekarang. Sekretaris Jian, distrik komersial yang baru dikembangkan oleh grup Senjiang, mengenai dekorasi dan desain. Apakah kamu sudah menemukan mitra yang cocok? Sebelumnya adalah keluarga Liu. Karena keluarga Liu sudah tidak ada, bukankah kita harus mencari mitra baru? Karena memang begitu adanya. Mari kita buka untuk penawaran umum. Meskipun grup Yunren sangat kecil, kemampuan bisnis mereka cukup bagus. Kita bisa mempromosikan mereka dengan tepat. Ya Tuan Muda, saya mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Yuhan, kenapa kamu ada di sini? Diamlah, jangan membangunkan ibu. Perusahaan sangat sibuk, kamu tidak perlu terus datang ke sini. Aku bisa mengawasi keadaan di rumah sakit dengan baik. Apa yang kamu bicarakan? Dia juga ibuku. Benar, bagaimana kabar ibu belakangan ini? Dokter bilang dia pulih dengan baik. Dia bisa keluar dalam waktu sekitar 1 bulan lagi. Itu luar biasa. Benar. Ulang tahun nenek sebentar lagi. Maaf, aku benar-benar lupa. Apakah kamu ingin aku menemanimu membeli sesuatu? Tidak perlu. Kamu tetap di sini saja dan jaga ibu di rumah sakit. Sedangkan aku akan pergi berbelanja sore ini untuk melihat hadiah seperti apa yang harus kubeli. Aku akan pergi bersamamu di perjamuan ulang tahun. Aku ingin memberimu kejutan. Sebuah kejutan. Pastikan saja itu bukan kejutan yang mengejutkan. Baiklah, kalau begitu. Benar, tadi malam. Orang-orang itu adalah Yuhan, biar aku bertanya padamu. Jika suamimu adalah generasi kedua yang super kaya, cukup kaya menyaingi negara dan sangat berkuasa, apakah kamu akan sangat bahagia? suamiku hanya bisa kamu. Apa maksudmu cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara? Mereka hanyalah anak-anak manja. Yang paling kubenci adalah para playboy itu. Jangan mengalihkan pembicaraan dariku. Aku sedang bertanya padamu, sebenarnya siapa orang-orang itu tadi malam? Dari mana uangmu berasal? Aku pernah menyelamatkan seorang pria tua. Itu adalah hutang budi. Jadi begitu. Ji Xiao dari keluarga Xiao mempersembahkan patung giok guanya. Yi. Halo Ji Xiao. Semoga Nyonya Tu mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi pegunungan selatan. Duduk silakan cepat duduk. Si Yufi mempersembahkan bonsai pinus Buddha dalam pot. Halo Yi.
Halo CEV, semoga yang terhormat berumur panjang seterang matahari dan bulan, dan awet muda seperti Pinus dan Bango. Bagus, silakan cepat duduk. Baiklah, bagus. Sioli. Mengingat keluarga Liu dan watak Liu Kun, setiap kali ada keluarga di Jiancheng mengadakan perjamuan, dia pasti muncul. Tapi kali ini, mengapa kita tidak melihatnya? Tepat sekali. The film was translated and narrated by M Media. Yuhan, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-70. Ye Yuking sepupu Ye Yuhan. Mengapa kalian berdua datang terlambat sekali? Hadiah apa yang kamu dan Liran siapkan? Seorang gigolo yang bergantung pada kakakmu untuk hidup, nyaris tidak bertahan hidup. Zhou Shicheng suami Ye Yuking. Hadiah macam apa yang mungkin bisa dia siapkan? Pasti barang murah dari pedagang kaki lima. Xiu Shicheng, jangan keterlaluan. Dengan tangan kosong, hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenek. Apa kau benar-benar tidak membawa apa-apa sama sekali? Aku sudah menyiapkan hadiah, hanya saja belum tiba. Dia membawa hadiah. Coba kulihat. Bukankah ini hanya yang 500 sekian? Angong Ni Huang Wan. Ini bukan Angong Ni Huang Wan. Jika kamu memakan ini, itu bisa memperpanjang umur dan baik untuk tubuh. Selain itu, ini bukan hadiah yang aku siapkan untuk nenek. Ini untuk Yuhan. Hanya karena kamu bilang bukan tidak berarti itu bukan. Menurut pendapatku itu hanyalah pil yang tidak berharga. Kami membongkarmu, makanya kamu keras kepalakan. Liran, mengapa kau berpura-pura menjadi orang penting? Menggunakan barang tak berharga ini untuk membodohi nenek. Kejahatan apa yang harus kau didakwa? Aku bilang, itu bukan yang aku berikan kepada nenek. Nyalimu benar-benar semakin besar sekarang. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Baiklah. Kau bilang ini bukan hadiah untuk nenek. Lalu di mana hadiahnya? Mungkinkah? Itu masih di toko. Xiu Shicheng, Ye Yuking. Bagaimanapun juga Liran adalah iparmu. Jangan keterlaluan. Kakak ipar, tidak bukan. Siapa dia? Istri, apa kau mengakui bahwa sampah ini adalah kakak iparmu? Dia bukan sembarang orang rendahan yang bisa menjadi iparku. Kalian semua. Yuhan, kamu tidak perlu berdebat dengan mereka. Itu tidak ada gunanya. Liran, aku lihat kau benar-benar tidak mau mendengarkan akal sehat. Bodoh. Biar kutunjukkan padamu hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk nenek. Porselen biru putih dinasti Yuan. Awan dan hujan Xiaoshan. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Awan dan hujan Xiaoshan. Pola yang sangat indah. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Harta yang tak ternilai. Benar. Aku bahkan minta teman untuk menemukan ini. Lebih dari 2.300.000. Itu tidak semahal itu. Selama nenek senang itu saja yang penting. Menantu laki-laki dari cabang kedua keluarga Ye benar-benar berbakti. Tepat sekali. Liran, kami. Tidak apa-apa. Hadiah kita. Nenek pasti akan menyukainya. Aku tidak akan seperti sebelumnya lagi. Menyebabkan kamu kehilangan muka. Semua orang. Ini hanya karena ini aku. Kalau tidak, jika dipasang sekarang, harganya akan lebih dari 10 kali lipat. The Suamiku, film was kamu luar translated biasa. and narrated by M Media. Liran, kau bilang ini bukan hadiah untuk nenek. Lalu di mana hadiahnya? Jangan sembunyikan lagi. Keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Hadiahku akan segera tiba. Apel, Lupakan saja suamiku. Yuhan juga mengalami kesulitan. Dia masih harus menafkahi Liran. Gigolo ini, kurasa, dia tidak punya uang untuk membeli hadiah. Kalian semua. Nenek. Nyonya Tuayin menekir Yuhan. Ada keributan apa ini? Tuan muda dari keluarga Li, khusus untuk nyonya tua keluarga Ye, mempersembahkan hadiah ucapan selamat. Tuan muda dari keluarga Li ini. Tuan muda dari keluarga Li mengucapkan selamat kepada nyonya tua, dan secara khusus mempersembahkan sepasang buah persik kabadian. 8 buah gelang giok Imperial Green kualitas terbaik, 88 batang emas murni. Setiap batang berbobot 888 gram. Yuhan. Hadiah ulang tahun kita sudah tiba. Liran, kamu apa yang kamu katakan? Suamiku. Siapa sebenarnya tuan muda dari keluarga Li ini? aku juga tidak tahu. Tuan muda dari keluarga Li mengucapkan selamat kepada nyonya tua pada perjamuan ulang tahunnya. Semoga nyonya tua mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang sebanding dengan pegunungan selatan.
Nona, bisakah Anda mungkin mengungkapkan mengapa ini terjadi? Keluarga ya kami, dengan tuan muda Anda. Tuan muda, hadiah ucapan selamat telah dikirimkan. Nyonya tua. Hadiah ucapan selamat dari Yuhan dan aku. Apakah kamu puas dengannya? Liran. Kau, Liran, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Liran menjadi tuan muda? Aku tidak percaya. Itu benar. Semua hadiah ucapan selamat ini palsu, dan semua orang itu disewa olehmu. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Aku pernah menyelamatkan seorang pria tua. Ini adalah hutang budi. Liran, Liran. Karena kau ingin memberikan hadiah, seharusnya kau memberikannya secara langsung saja. Mengapa repot-repot menciptakan belah tuan muda Li? Pamer. Ini hanya membuatku semakin membencimu. Nenek, apakah kamu mengatakan kamu sama sekali tidak menginginkan hadiahku? kurang ajar. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenek. Hadiah yang sudah diberikan, bagaimana bisa diambil kembali? Tepat sekali. Liran, apa kau tidak punya malu? Nyonya tua Yu. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingat orang tua ini. Tetua Lin. Mengapa Anda datang? Perjamuan ulang tahun seorang teman lama. Haruskah aku hadir secara langsung? Obat abadi ini, mengapa ada di sini? Tetua Lin, ini hanya barang murahan di jalanan. Sesuatu yang bernilai 2 atau 300 yuan. Barang dagangan jalanan. Ini benar-benar obat abadi. Karya ahli pengobatan Tiongkok tahun 1970-an. Mengonsumsinya dapat memperpanjang hidup 10 tahun. Anak muda yang memakannya bisa awet muda selamanya. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda tidak salah. Semua praktisi TCM di Jiangchen adalah murid orang tua ini. Apakah aku akan berbicara sembarangan? Obat siapa ini? Aku akan menawarkan harga awal, 300 juta. Maaf, aku tidak akan menjualnya. Ini yang aku berikan kepada istriku. Baiklah. Obat ini dapat memperpanjang hidup 15 tahun. Anak muda memakannya bisa awet muda abadi. Setidaknya selama 40 tahun. Penampilan dan kulitmu tidak akan berubah. Bagaimana mungkin? Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Aku tidak percaya. Anak bodoh. Yuhan, aku terlalu impulsif barusan. Tolong berikan saja benda ini padaku ya. Bagaimanapun kamu sudah sangat cantik. Saat ini generasi muda keluarga Ye, bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Yuhan, kau harus menyimpannya dengan aman. Sebaiknya pilih hari dan waktu yang baik sebelum mengonsumsinya. Tidak. Jika orang muda mengonsumsinya, semakin cepat mereka meminumnya semakin baik. Aku sarankan meminumnya sekarang juga. Terima kasih Ketua Lin atas bimbinganmu. Cukup. Saya merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Biarkan perjamuan ulang tahun berakhir di sini. Dari mana tepatnya Liran mendapatkan obat abadi ini? Satu bantuan saja untuk membuat pria tua itu memberinya obat abadi yang begitu berharga. Ibu, dia pasti sangat beruntung dan menemukan harta karun. Menurut apa yang dikatakan Tetua Lin, satu obat abadi tak ternilai harganya. Dia menantu yang tinggal serumah. Harus mengandalkan orang lain demi terlihat penting di pesta ulang tahun. Bagaimana dia bisa membelinya? Nenek, apakah nenek kenal tuan muda dari Fuyue Real Estate? Tidak, saya tidak. Properti Fuyue di Jiangchen. Perusahaan real estate terbesar. Keluarga ya kami bahkan tidak bisa menjangkau mereka. Tapi, barusan Xianglan tuan muda dari Fuyue Real Estate berkata, dia ingin secara pribadi mempersembahkan hadiah ucapan selamat kepada nenek dan secara khusus meminta agar Liran harus hadir. Menantu yang baik. Apakah mobil ini juga diberikan kepadamu oleh pria tua itu? Ayah aku meminjam ini. Saya tahu kamu. Kamu pasti tidak mampu membelinya. Liran, serahkan obat abadi itu kepada ibu untuk disimpan. Yuhan masih muda. Dia tidak membutuhkannya sekarang. Ibu akan menyimpannya dengan aman untuk kalian berdua. The film was Tidak, ini translated milik and Yuhan. narrated by Liran, M. Media. saya bicara baik-baik, jangan cari masalah. Kamu sudah makan makanan keluarga kami selama bertahun-tahun, menggunakan sumber daya keluarga kami, Ibu.
Liran, kau menyinggung Fuyue Real Estate. Apa? Adalah perusahaan peringkat kedua di Jiangcheng, Fuyue Real Estate. Sekarang kita tamat. Nyonya tua memerintahkan kita untuk pergi ke kediaman lama. Putar balik, putar balik. Liran Yuhan. Apa yang terjadi dengan Fuyue Real Estate? Bagaimana kalian memprovokasi tuan muda mereka? Nenek, aku tidak kenal tuan muda manapun dari Fuyue Real Estate. Kau masih membantah. Jika kau tidak memprovokasi mereka, apakah dia tanpa alasan datang mengucapkan selamat ulang tahun padaku? Dan bahkan secara khusus bertanya, apakah kau ada di sini? Keluarga ya kami benar-benar tidak bisa menampung tokoh hebat sepertimu. Keluar, segera keluar. Nenek, aku tidak membantah. Liran diam. Ibu kami akan segera mengusirnya dari rumah. Kami tak akan melibatkan keluarga Yi dalam masalah ini. Ibu. Nenek. Tuan muda dari Fuyue Real Estate. Aku mengenalnya. Apakah dia mengejarmu? Nenek ini. Saya khawatir dia datang khusus untuk masalah ini. Hanya dengan mengusir Liran dari rumah, mungkin tidak akan menyelesaikan situasi dengan damai. Segera ceraikan dia dan nikahi dia. Nenek, apa yang nenek katakan? Nyonya tua, aku menghormatimu sebagai seorang tetua, tapi jangan keterlaluan. Kalau tidak, keluarga Yi akan langsung hancur. Bagus. Baiklah. Saya lihat kau benar-benar berniat memberontak. Kau pikir bantuan itu bisa bertahan seumur hidup? Bodoh. Xiao Jun, usir dia untukku. Liran, tanya sekarang juga. Ini keterlaluan. Liran, apakah kamu mencoba membunuh seluruh keluarga kita, Ibu? Di mata ayah dan ibu, aku selalu menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Bukankah begitu? Aku memberitahumu, The aku film sama was sekali tidak akan translated menceraikan and Liran. narrated by M. Dia adalah suamiku. Kekasihku. Kecuali aku mati. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk mengendalikan hidupku. Wanita tua, aku menasihatimu. Tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, dan jangan berani-berani yang menyentuhku. Kalau tidak, Kenapa? keluarga Yi akan langsung hancur. Saya wanita tua ini ada di sini hari ini. Saya benar-benar ingin melihat. Tahu ini. Bagaimana kau akan menghancurkan keluarga Ye? Xiao Jun, cepat patahkan kakinya untukku. Buan itu. Ya, Nenek. Nenek permisi. Nyonya tua, orang-orang dari Fuyue Real Estate sudah tiba di pintu masuk. Yuhan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Liran, kamu sembunyi dulu. Tuan muda Fuyue Real Estate bernama Sanglan. Dia telah mengejarku. Dan terakhir kali kita bertemu, dia mengancamku dengan nyawa dan keselamatanmu. Keluarga mereka memulai bisnis di area abu-abu. Tangan mereka tidak bersih. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Di siang bolong, apakah mereka benar-benar akan melakukan pembunuhan? Untuk membunuh seseorang. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Saya akan keluar dan menyambut mereka secara pribadi. Xiao Jun, patahkan kakinya untukku. Untuk menunjukkan sikap keluarga ya kami. Yuhan, kau harus segera mengajukan gugatan cerai darinya sore ini. Ya, Nenek. Nyonya tua Ye, Zanlan, hari ini adalah hari perayaan besarmu. Aku di sini untuk mengucapkan selamat kepadamu, bukan untuk melakukan kudeta. Jika kau bertindak seperti ini, itu membuat segalanya sangat sulit bagiku. Nyonya tua, semoga keberuntunganmu seluas laut timur, dan umur panjang setara pegunungan selatan. Yuhan, bukankah sudah kukatakan padamu, aku tidak ingin melihat orang ini muncul di sisimu. Mengapa dia masih di sini? Sanglan, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Menanyakan hal yang sudah jelas. Jangan harap, aku tidak akan menceraikan suamiku. Dan aku jelas tidak akan bersama orang sepertimu. Yi Yuhan, apakah kau menganggap remeh kemurahanku? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Santa yang suci, seorang martir yang berbudi luhur? Bagiku untuk menyukaimu adalah memberimu kehormatan. Xiao Seng, Enya, dasar tua bangka. Beraninya kau memanggilku Xiao Shen. Wanita tua yang mengerikan itu. Jika aku senang, aku akan mendoakanmu umur panjang. Jika aku tidak senang, kau akan dikubur hari ini.
Keluarga Ye, kau pikir kau ini apa? Zhanglan, jangan keterlaluan. Yi Yuhan. Sudah kubilang bukan. Batas waktu terakhir seharusnya hari ini. Cepat ceraikan dia. Dan datanglah ke The pelukanku. film was Kalau tidak, translated and hanya narrated dengan by satu M panggilan Media. telepon dariku. Mulai sekarang, keluarga Yin di Jiangcheng bisa dicoret dari daftar. Nenek. Nenek, ada apa? Ye Yuhan. Apakah kau benar-benar akan pada hari perjamuan ulang tahunku, membiarkan keluarga kita dihancurkan bersamamu? Ketika saya berada di alam baka, bagaimana saya akan menghadapi kakakmu? Siapa yang akan menyelamatkan keluarga saya? Dosa mengerikan apa yang telah kita lakukan. Nenek. Nenek. Ini adalah cucu yang Anda sayangi sejak dia kecil. Dia akan menjerumuskan keluarga Yi kita ke kehancuran abadi. Nenek. Cukup. Hentikan pemerasan moral itu. Keluar. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Benar. Pernikahan selalu diputuskan oleh orang tua sejak zaman kuno. Saya beritahu kamu, hari ini Yuhan dari keluarga kami secara sepihak menceraikanmu. Kamu bukan lagi anggota keluarga Yi kami. Keluar. Bagus sekali ayah mertua dan ibu mertua. Yuhan, orang tuamu bilang mereka ingin menceraikanku. Apakah kamu setuju? Mustahil. Kami menikah secara sah. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Jangan lakukan hal bodoh. Apakah kamu lupa? Masih ada satu orang yang berutang budi besar padaku. Baiklah, hentikan sikap cengeng itu. Berhenti membuang kata-kata untuk suamimu ini. Aku akan menghitung sampai 3 sekarang. Berdirilah di belakangku. Kalau tidak, semua bisnis keluarga Yinmu di Jiangcheng akan hancur total. 3, 2. Halo ayah. Tokoh besar apa yang kau provokasi di luar kali ini? Tidak. Tidak ayah. Semua saham grup kita telah diserang. Lebih dari selusin lokasi konstruksi di seluruh negeri. Semuanya mengalami kecelakaan. Dan telah diperintahkan untuk menghentikan operasi. Apel. Nenek, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada seorang dermawan yang membantu kita? Apakah kamu melakukan semua ini? Itu adalah aku. Tapi jangan terlalu banyak bertanya dulu. Kamu hanya perlu tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Tuan Sam, ini adalah keluarga Ye, dan kamu sangat tidak diterima di sini sekarang. Silakan pergi. Liran, diam. Kau sudah dicoret dari daftar oleh keluarga kami. Hak apa yang kau miliki untuk menetapkan hal-hal seperti itu? Tuan Xiang adalah teman keluarga kami. Tuan Xiang, Liran bukan lagi menantu kita. Apapun yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku. Nah, aku punya sesuatu yang mendesak untuk diurus sekarang. Aku akan mengurusnya dulu. Setelah aku selesai mengurusnya, aku akan kembali dan membunuhmu. Aku akan menunggumu. Sepertinya, kita harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Kamu sudah keterlaluan. Jika bukan, karena Liran. Benar. Jika bukan karena dia, keluarga kami hari ini akan bisa mencapai keadaan saat ini. Tunduk pada penghinaan. Saya tahu kau tidak ingin menceraikannya. Keluarga kami berutang pada kami. Jika Liran bisa menagih utang ini, mulai sekarang, saya tidak akan lagi mencampuri urusanmu. Jika tidak, maka jangan salahkan wanita tua ini karena bersikap kejam. Baiklah. Lihu ini. Orang macam apa dia? Dia adalah Raja Kegelapan Jiangcheng. Raja Kegelapan. Bantu aku menyelidiki seseorang. Liu Raja Kegelapan Jiangcheng. Halo CLE. Namaku Liran. Aku di sini untuk menyelesaikan kamar dagang Datong, utang kepada keluarga Ye 6 tahun lalu. The Totalnya film was 3,7 juta. translated and narrated by M Media. Liran. Kau adalah itu. Liran menantu yang tinggal serumah terkenal seperti Yi Yuhan, wanita tercantik dari keluarga Yi, bukankah begitu? Ya, Bagus. Kau ingin uang, benarkah? Tentu pasti.
Namun, kau ingin mengambil sesuatu dariku. Maka kau harus membuatku nyaman dulu kan? Cheoli. Saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Tuan Li. Siapa ini? Dia adalah teman saya. Bagaimana kalau begini? Biarkan si cantik ini menghabiskan malam bersamaku dan 3,7 juta milikmu. Aku bahkan tidak akan berkedit. Cheoli, jika Anda benar-benar tertarik, saya bisa menemani Anda. Bocah. Kau sedang mempermainkanku kan? Biar ku katakan dengan jelas padamu. Jangan sebut-sebut utang dari 6 tahun lalu. Bahkan yang dari bulan lalu. Aku juga tidak mengingatnya. Ada apa kau datang ke sini hari ini, bukan untuk menagih utang? Kurasa kau datang ke sini mencari mati. Sepertinya ini tak akan selesai damai hari ini. Bagaimana kalau begini? Karena si cantik ini tidak mau kan? Aku akan memberimu syarat yang berbeda, oke? Bicaralah. Si cantik ini tidak mau. Maka, kirim istrimu padaku. Biarkan aku bersenang-senang. Kemudian 3,7 juta itu. Aku bahkan tidak akan mengerutkan dahi. Kau mencari mati. Kau berani memukulku. Bunuh dia, bunuh dia. Tuan muda hati-hati. Bocah, jika kau tidak membunuhku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tidak yakin. Aku menyerah, aku menyerah. Apa kau berani membiarkanku menelepon? Panggil. Panggil sekarang juga. Biar kulihat berapa banyak orang yang bisa kau panggil. Beritahu saya. Kau tunggu. Kau tunggu. Halo. Halo. Tuan muda. Ke-600 anggota kamar dagang Daton sudah ditangkap dalam satu serangan. Bagus. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kau. Apa kau dengar itu? Itu tidak akan berhasil. Kau sebenarnya siapa? Siapa saya? Bukankah Anda sudah cukup jelas? Bukankah Anda Raja ke-8 Jiangchen, kalau begitu? Tuan Li. Tidak. Kakak. Kakak. Aku salah. Apakah tidak cukup aku mengakui bahwa aku salah? Mulai sekarang kan? Aku akan menjadi bawahanmu. 3,7 juta yang kutang tidak. 13,7 juta. Aku akan segera membayarnya kembali. Tunggu tidak. 23,7 juta. Bukankah kau menyukai sekretarisku dan istriku? Kakak. Kakak. Aku benar-benar salah. Jika kau pikir 23,7 juta tidak cukup, maka jadikan 33,7 juta. Aku hanya memohon padamu untuk membebaskanku. Baiklah. Transfer uangnya ke kartu ini. Namun, saya mengumpulkan uang ini untuk perusahaan. The film was Mengerti. translated Aku mengerti. and narrated by M Media. Kakak tolong lihat. Cek senilai 3,7 juta ini adalah untuk perusahaanmu. Sisa 30 juta. Sudah ditransfer ke kartu ini. Cukup. Kita impas sekarang. Kakak. Lihat di sini. Ini kartu namaku. Jika terjadi sesuatu di Jiangchen di masa depan, jangan ragu untuk datang mencariku. Tidak ada yang tidak bisa kutangani di Jiangchen. Tolong ambil. Tidak ada yang tidak bisa kau tangani. Sebagian besar. Sebagian besar. Fei Yu, kau telah bekerja keras. Selamat Tuan muda senang. Fei Yu bersedia melakukan apa saja. Fei Yu, saya sudah punya keluarga. Kau. Aku tidak peduli. Selamat Tuan muda bersedia. Fei Yu,
Tuan muda. Apakah kau menolakku? Tidak Fei Yu. Aku. Aku sudah menyukaimu sejak aku masih muda. Mengapa kita tidak bisa? Cukup. Saya tidak ingin ada lain kali. Xiao Kuan, Xiao Kuan tuan muda keluarga Xiao. Saya kembali. kamu sudah kembali. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi pada saya? Kalau begitu baguslah. Tak apa kalau kau tak bisa mengambil kembali uangnya, asalkan kamu selamat. Kamu kembali. Apakah kamu berhasil menagih utang itu kembali? Kamu harus jelas. Tentang ultimatum yang dikeluarkan nenek. Jika kamu tidak mendapatkan uang itu, kamu harus menceraikan Yuhan. Saya kira orang ini adalah menantu yang luar biasa dari saudara perempuanku Yuhan, kakak Liran. Menantu yang hebat apa? Dia hanyalah seorang pria piaraan. Memelihara anjing lebih baik daripada memeliharanya. Ibu, ada orang luar di sini omong kosong. Apa yang kamu katakan? Orang luar. Liran adalah orang luar yang sebenarnya. Xiao Tuan tumbuh bersamamu sejak kecil. Apakah kamu sudah lupa? Dia adalah menantu yang aku setujui. Yuhan. Ini adalah Xiao Tuan adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Tuan muda keluarga Xiao. Dia jauh lebih baik daripada Liu Kun itu. Kekasih masa kecil Yuhan. Karena kamu tidak mendapatkan uang itu kembali, maka tepati janjimu. Pergi ceraikan Yuhan besok pagi. Ibu, aku tidak akan menceraikan Liran. Ramuan sihir macam apa yang dituang orang ini ke tenggorokanmu? Sejak dia datang ke rumah kita, makan makanan kita, dan tinggal di rumah kita, dia tak bisa mendapatkan kembali sepeser pun, dan membuat masalah besar tiap hari, membuat hubunganmu dengan nenek tegang, dan membuatku kehilangan muka di rumah. Dia hanyalah pembawa sial. Ibu, bahkan jika Liran gagal seumur hidupnya aku menerimanya. Dia bukan alatmu untuk membantu keluarga Yah mengangkat kepala. Dia adalah kekasihku. Aku tidak menyesalinya. Kamu mencoba membuatku marah sampai mati. Ibu. Saya mendapatkan kembali utang yang dimiliki oleh kamar dagang Datong. Kamu mendapatkannya kembali. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi dan masak. Kau mau makan apa? Apapun yang kamu buat, tidak masalah. Oke. Bibi, sebenarnya alasan saya datang kali ini adalah untuk mendiskusikan sesuatu dengan Yuhan. Proyek kawasan komersial baru. Proyek yang baru-baru ini dirilis oleh grup Zhenjiang. Mungkinkah grup Xiao sudah akan menandatangani kerjasama dengan grup Zhenjiang? Bibi, The keluarga film was kami adalah salah satu translated mitra and grup Zhenjiang narrated by di Jiangcheng. M-Media. Karena keluarga Liu telah jatuh, tentu saja tidak ada pesaing yang tersisa. Kemitraan ini hanya logis bukan? Aku dengar kawasan komersial baru, investasi yang akan dikembangkan grup Zhenjiang bernilai puluhan miliar. Kalau kita dapat proyek ini, pasti untung besar kan? Bibi, keluarga kami adalah yang terbesar. Perusahaan pemasok bahan dekorasi di Jiangcheng. Kami 100% yakin dalam mengamankan semua kontrak perusahaan dekorasi berikutnya. Yuhan, bukankah perusahaanmu terlibat dalam hal ini, desain dekorasi interior? Proyek grup Zhenjiang. Bagaimana mungkin itu menjadi giliran kita? Berhentilah berhayal di sini. Kamu bilang aku sedang berhayal. Kamu. 2 pria di keluarga ini, satu besar, satu kecil, keduanya. Bagaimana aku harus hidup seperti ini? Bibi, untuk proyek sebesar ini, grup Zhenjiang tentu saja tidak akan memandang baik perusahaan kecil keluarga Ye. Tapi, setelah saya mengamankan proyek perusahaan, saya pasti bisa mengalokasikan sebagian untuk grup Yunran milik Yuhan sepotong kue. Kalau begitu terima kasih. Yuhan, cepat dan berterima kasihlah pada Xiao Kuan. Tunggu sampai besok ketika kamu pergi keluar dengan Xiao Chuan. Traktir dia makan enak. Ada apa? Apakah Anda meragukan kekuatan keluarga Xiao kami? Bagaimana mungkin? Xiao Kuan, kekuatan keluarga Xiaomu di Jiangcheng, siapa yang tidak tahu itu? Jiang Yue. Akhiri semua kerjasama antara kita dan grup Xiao. Desain dekorasi kawasan bisnis baru akan ditangani oleh keluarga Ye. Mengerti Tuan Muda?
Makan malam sudah siap. Lihat, Xiao Tuan membawakan keluarga kita. Ratusan ribu bahkan jutaan dalam bisnis setiap menit. Dan lihat dirimu. Kau akan mengerjakan pekerjaan rumah seumur hidup. Ibu cukup. Bibi. Saya pikir kakak Liran ini memiliki fisik yang bagus. Sepertinya kau pernah berlatih sebelumnya. Kenapa tidak bekerja sebagai satpam di perusahaanku? Kau bisa dapat 8 atau 9.000 sebulan. Tidak perlu. Saya suka pekerjaan saya saat ini. Xiao Tuan memberimu muka dengan mengatur pekerjaan untukmu. Sesuatu yang tidak bisa dibanggakan. Kamu ditakdirkan menjadi pekerja bergaji seumur hidup. Bukankah ini suami yang tinggal di rumah keluarga Ye kita? Bekerja. Paman tertua. Yuhan tanda tangani ini. Akuisisi ekuitas. Kapan aku bilang aku akan menjualnya? Grup Yunran adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Kamu terang-terangan merampokku. Yuhan, kamu benar-benar polos menggemaskan. Apa kamu sudah lupa? Apa yang Liran ambil dari rumah nenek hari ini? Itu murni 37 juta. Tidak mungkin itu palsu. Kita semua keluarga paman tertua. Apakah perlu bersikap begitu perhitungan? Grup Yunran adalah apa yang Yuhan bangun dari nol setelah lulus kuliah. Sedikit demi sedikit. Ketika Anda awalnya berinvestasi. Apa kamu bahkan punya hak bicara dalam hal ini? Liran, menantu numpang tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan internal keluarga Yi kami. Karena itu masalahnya, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kembali 37 juta ini juga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mendapatkan kembali semua utang itu? Xiaojun, apakah itu benar? Itu benar ayah. Liran, ini adalah uang keluarga Yi kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Serahkan. Yuhan tanda tangani. 37 juta ini bisa dianggap sebagai rezeki nomplok. Mengenai perusahaan, jika mereka menginginkannya, berikan saja kepada mereka. Kita akan mulai dari awal lagi. Liran, apakah kamu juga menyuruhku menyerah? Bukan berarti saya menyuruhmu menyerah. Hanya saja paman tertua dan yang lainnya terlalu agresif. Kita tidak punya pilihan selain menyerah. Baiklah. Yuhan tunggu. Jangan tanda tangan. Paman tertua. Bukankah kamu yang ingin aku menandatanganinya? Mengapa kamu tidak ingin aku menandatanganinya sekarang? Ini. Begini. Yuhan, kami tidak tahu sebelumnya bahwa Liran bisa mendapatkan kembali utang ini. Itu sebabnya. Ya. Nenek bilang, jika Liran tidak bisa menagih utang itu, dia akan mengambil kembali perusahaanmu. Bukankah kita sudah menagihnya sekarang? Paman tertua tak seharusnya menindas keponakanku. Bukankah begitu? Yuhan, perusahaan kecil yang nilainya tidak lebih dari 5 juta. Berikan saja pada paman tertua. Percayalah padaku. Nanti di Jiangcheng, aku pasti akan menjadikanmu pengusaha wanita paling sukses. Siapa ini? Tuan Muda Xiao, kenapa Anda di sini? Aku datang membicarakan pekerjaan Yuhan ke depan. Tuan Muda Xiao kerja sama apa yang Anda miliki? Apa yang Anda diskusikan dengan Yuhan? Apa yang wanita ketahui tentang proyek? Jika Anda ingin bicara-bicaralah dengan kami. Kami punya perusahaan sendiri. Dan kami juga pemegang saham utama di grup Yunran. Itu juga bisa. Kakak, apa maksud dari semua ini? Tuan Muda Zhao ada di sini untuk bekerja sama dengan Yuhan kita. Bibi ketiga, apakah Tuan Muda Xiao perlu memberitahu Anda dengan siapa dia bekerja sama? Kamu. Benar Tuan Muda Xiao? Tepat sekali. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Berbicara dengan cabang pertamamu. Bukan tidak mungkin. Karena kamu ingin bicara. Kalau begitu silakan pergi. Ini rumahku. Liran berikan cek itu kepada paman tertua. Antar mereka keluar. Baiklah. Silakan semuanya. Yuhan, kau tahu, aku tidak datang ke sini untuk kerjasama. Aku datang untukmu. Xiao Kuan, jangan bilang kamu datang untukku. Aku adalah wanita yang sudah menikah. Tolong tunjukkan rasa hormat. Ye Yuhan, beraninya kamu berbicara pada Xiao Tuan seperti itu. Cepat minta maaf. Xiao Kuan. Yuhan hanya berbicara karena marah. Jangan dimasukkan ke hati.
Aku tidak berbicara karena marah. Silakan pergi. Kau. Tuan Muda Xiao, saya dengar proyek grup Zhenjiang terbuka untuk penawaran bagi semua perusahaan di Jiangcheng. Saya sarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri. Bagaimana jika proyek ini tidak jatuh ke tangan keluarga Anda? Kau hanya menantu tak berguna yang tinggal di rumah. Apa yang kau mengerti? Lupakan saja. Sudahlah. Karena memang begitu, aku akan mencari orang lain untuk diajak bekerja sama. Tuan Muda Xiao, dia hanyalah seorang karyawan. Mengapa repot-repot bekerja sama dengan mereka? Saya akan mencari kedai teh. Mari kita ke sana duduk dan mengobrol dengan baik. Halo ayah. Apa? Bagaimana mungkin grup Zhenjiang tiba-tiba mengakhiri kerjasama? Proposal untuk proyek distrik komersial baru juga ditolak. Bagaimana ini mungkin? Saya ingin bertanya kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa grup Zhenjiang sangat puas dengan proposal kami? Bukankah itu pada dasarnya sudah diputuskan secara internal? Sekarang masalah macam apa yang kamu timbulkan padaku? Ayah dengarkan aku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku akan menelepon Xie Eishou dari proyek distrik komersial baru. Tanyakan dengan jelas. Cepat pergi. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Aku juga pernah menulis proposal sebelumnya. Hanya saja tidak lolos babak final. Sepertinya itu adalah grup Xiao dan perusahaan besar lain yang masuk daftar pendek dan menyingkirkanku. Bagaimana jika perusahaan besar menyuap para eksekutif? Saya tidak menyangka istri saya begitu mampu, sampai benar-benar berhasil mencapai babak This final. film was Aku bertanya translated padamu dengan and serius. narrated by Kamu tidak M melakukan Media. ini kan? Kamu dan sekretaris cantik Jiang Yu itu dari grup Zhenjiang. Bagaimana mungkin saya mampu melakukan itu? Selain itu bantuan pada akhirnya akan habis. Itu benar. Aku pikir itu adalah sesuatu yang mengesankan. Xie Eishou, bagaimana dengan proposal kami? Tuan Muda Xiao, saya juga tidak tahu secara spesifik. Bolehkah saya bertanya dengan lancar? Apakah Anda mungkin memiliki konflik dengan salah satu eksekutif senior kami? Tuan Muda Xiao, lalu mengenai kerjasama kita lihat. Kerjasama apanya? Tanya. Halo. Liran proposal proyek yang aku tulis memenangkan tender. Selamat. Yuhan, proposal apa? Rencana distrik bisnis baru miliar yuan grup Zhenjiang. Grup Zhenjiang. Tidak, apakah Anda mengatakan itu benar? Proyek distrik bisnis baru miliaran yuan grup Zhenjiang. Anda mengamankannya. Apakah itu? Apakah itu proyek dekorasi dan desain? Ya, desain dekorasi dan pasokan bahan baku. Pemasok bahan baku. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu? Apakah kau punya sumber daya itu? Apakah keluargamu punya skala sebesar itu? Kami tidak punya bahan mentah, tapi kita bisa mencari mitra. Proyek 3 miliar seharusnya tidak kekurangan investasikan. Apakah kau menggunakan cara yang tidak pantas untuk merebut proyek itu? Kau jalang tak tahu malu. Tuan Muda Xiao, Anda, Jaga ucapanmu. kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Saya tahu Tuan Muda Xiao. Jika Anda tidak pergi sekarang, saya akan mengantar Anda ke bawah. Baiklah. Kau tunggu saja. Kalian semua tunggu saja. Keluarga Ye kalian tunggu saja. Tuan Muda Xiao jangan marah. Jangan marah. Keluar. Tuan Muda Xiao. Liran, kamu benar-benar berani memukul Tuan Muda Xiao? Apa kamu tidak tahu? Keluarga Xiao adalah salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng. Mereka sebanding dengan keluarga Shang? Saya tahu, saya memukulnya justru karena itu. Baiklah. Kau memprovokasi keluarga Shang, kini keluarga Xiao. Saya akan pulang sekarang juga untuk memberitahu nenek. Xiao Jun omong kosong apa yang kamu bicarakan. Yuhan mengamankan kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Zhenjiang. Apa artinya 4 keluarga besar Jiangcheng? Ya. Saya akan pulang sekarang juga untuk memberitahu nenek. Kabar baik ini, nenek, pasti akan memuji kalian semua. Saya tidak akan mengantar Anda keluar. Bagus. Ibu, keluarga Ye kita telah terpilih. Tolong percayakan proyek ini kepada saya. Liu Xinyin bibi kedua Ye Yuhan. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan sukses. Bagus sekali, bagus sekali. Kakak, proposal itu dibuat oleh Yuhan. Maka daftar pendek untuk tender itu milik perusahaannya grup Yunran. Itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Apa yang kamu katakan kakak ipar? Grup Yunran milik Yi Yuhan. Kita semua punya saham di dalamnya. Itu adalah perusahaan kita. Benarkah?
Kakak ipar adik laki-laki saya meninggal lebih awal. Saya tahu ini sulit bagi Anda dan putri Anda. Jangan khawatir, setelah kakak tertua mengamankan proyek ini, saya pasti akan banyak membantu keluarga Anda. Baiklah, mengenai masalah ini, cabang pertama akan menambil alih pimpinan, dan cabang kedua akan membantu. Kalian semua pergi bernegosiasi di antara kalian sendiri. Kakak ketiga tidak ada di sini hari ini. Besok kakak tertua kamu pergi secara pribadi, dan mintalah proposal itu pada Yuhan. Ya. Tapi Nenek, ada satu hal lagi yang perlu kita bahas sekarang. Apa? Proposal dari Yuhan ini mengajukan penawaran atas nama grup Yunran. Tapi saat ini grup Yunran, ketua dan CEO-nya, semuanya adalah Yuhan. Saya khawatir. The film was translated Itu and memang masalah. narrated by M Media. Anak ini Angga tidak patuh. Nenek, keluarga paman tua, dan keluarga kita. Keduanya memegang saham di grup Yunran. Mengapa kita tidak mengumpulkan semua pemegang saham dan memberhentikan Yuhan dari posisinya di grup Yunran? Benar, Nenek. Tapi Liran sudah menagih utang itu. Jika kita menekan Yuhan seperti ini, bukankah itu? Ibu, bukannya kita tidak akan memberikan keuntungan kepada Yuhan jika proyek ini berhasil diselesaikan. Dia juga akan mendapat untung darinya, dan dia akan menjadi kontributor terbesar. Bagaimana mungkin kedua keluarga kita menganiayanya? Nenek tidak akan percaya apa yang dilakukan Liran malam ini. Dia memukuli tuan muda Xiao Quan dari keluarga Xiao lagi. Apa? Beraninya dia. Lanjutkan masalah ini seperti yang sudah kamu sarankan. Xiao Jun ingat besok pergi ke keluarga Xiao dan minta maaf langsung. Kamu harus dengan jelas membatasi hubungan antara Liran dan keluarga kita. Nenek mohon tenang. Tuan muda Xiao itu dan kami punya hubungan. Saya pasti akan menangani masalah ini tanpa celah. Saya tidak akan membiarkan Nenek khawatir. Kamu dan Yuking adalah anak-anak yang bijaksana. Di masa depan keluarga kita akan bergantung pada kalian berdua. Yuhan, bukankah kau pergi ke perusahaan pagi ini? Mengapa kau sudah kembali? Liran, aku sangat lelah. Benar-benar kelelahan. Aku hampir tidak bisa bertahan. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pagi ini, paman tertua mengadakan rapat dewan dan memecatku dari posisiku. Sekarang perusahaan tidak lagi di bawah manajemenku. Tidak apa-apa. Saya akan mengurus semuanya. Saya di sini. Apa yang kamu lakukan di sini, paman ketiga? Emosi seperti itu di tengah hari. Mengapa kamu begitu memusuhi? Kamu baru selesai menindas Yuhan pagi ini. Dan sekarang kamu datang untuk mempermalukan saya. Apakah kamu masih punya rasa hormat pada senioritas dan hierarki, paman ketiga? Jangan coba menimpakan label itu pada saya. Saya datang hari ini khusus untuk Yuhan, untuk mendapatkan proposal proyek miliar yuan grup Xinjiang. Yuhan, Aku yang membuat proposal itu. Jika kalian ingin menawar, kalian bisa membuat yang baru sepenuhnya sendiri. Aku tidak lagi memegang posisi apapun di perusahaan. Semuanya tidak ada hubungannya denganku. jadi kamu tidak mau memberikannya. Baiklah. Beritahu Nenek. Nenek, Aku mendengar seluruh percakapan kalian. Yuhan, ada apa denganmu? Apakah ini hanya tentang dirimu sendiri? Ini demi seluruh keluarga kita. Bagaimana kamu bisa begitu egois? Cepat serahkan proposal itu kepada Ye Jun. Nenek, aku egois. Kamu mengabaikanku dan mengadakan rapat dewan secara sepihak, memecatku dari posisiku. Dan sekarang kamu datang memintaku proposal itu. Siapa sebenarnya yang egois? Aku menolak menerima ini. Selama bertahun-tahun, keluarga telah menutupi kekacauan untuk keluargamu dan Liran. Membersihkan berapa banyak kekacauan. Kamu bahkan tidak punya sedikit pun rasa terima kasih ini. Sama sekali, jika kamu tidak menyerahkan proposal itu hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi anggota keluarga ya, mulai sekarang. Nenek, hanya demi satu proposal. Kalau begitu aku harus bertanya padamu. Kamu selalu berpihak selama bertahun-tahun kepada keluarga paman tertua dan bibi kedua. Pernahkah kau benar-benar menganggapku cucumu? Sungguh, sayapmu sudah tumbuh keras sekarang. Apakah kamu mempertanyakan aku dasar bajingan? proposalnya ada di sini. Ambil dan keluar. Kamu. Baiklah. Baiklah. Tunggu saja.
Tidak, kamu tidak boleh pergi, kembalikan padaku. Yuhan, Ambil ini. Pelan-pelan. Lihat dirimu pengecut tak berguna. Aku. Itu adalah hasil kerja kerasku. Itu adalah proposal milikku. Dengan hak apa kamu membuat keputusan sepihak untukku? Yuhan. Sekarang bukan saatnya membuang kata-kata untuk mereka. Percayalah padaku. Mereka pasti akan memohon padamu untuk kembali. Mengapa kamu? Mengapa kamu selalu begitu lemah? Jiang Yu, tolong buat pengaturannya. Suki sahabat Yuhan. Yuhan, ada apa denganmu? Mengapa kau terlihat murung sepanjang hari? Apakah ini karena si tidak berguna itu? Menantu yang tinggal di rumahmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Liran. Ini masalah perusahaan. Hanci, di sini. Hanci, kapan kamu kembali ke negara ini? Hansi, mantan teman sekelas Yuhan. Saya sudah kembali selama lebih dari setahun. Saya sibuk dengan urusan bisnis selama setahun terakhir ini. Jadi, saya belum sempat bertemu dengan teman-teman sekelas lama. Yuhan, saya sangat merindukanmu. Yuhan, kamu tidak tahu, Hanci sekarang adalah manajer dari perusahaan besar. Gaji tahunannya mencapai jutaan. Yuhan, aku akan ke kamar kecil dulu. Liran, mengapa kamu di sini? Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suamiku Liran. Saudara, kamu benar-benar diberkati. Karena benar-benar menikahi primadona kampus kita. Mengatakan kamu adalah katak yang memakan daging angsa. Tidak akan berlebihan. Teman sekelas SMA Yuhan. Hanzhe. Terima kasih atas pujiannya. Bisa menikahi angsa putih kami. Saya juga merasa sangat terhormat. Hanci, kamu mungkin belum tahu. Liran ini tidak menikahi Yuhan kita, tetapi adalah menantu yang tinggal di rumah. Menantu numpang. Yuhan, saya ingin tahu di mana suamimu menantu numpang itu saat ini bekerja. Saya sedang di rumah mengurus istri saya sekarang. Saya tidak punya pencapaian besar apapun, hanya apa yang sering orang sebut. Suami di rumah. Suami rumah tangga. Jadi kamu pikir kamu pantas untuk Yuhan? Aku belum pernah melihat orang setidak tahu malumu. Kamu bahkan membuat istrimu keluar dan bekerja keras mencari uang untuk menghidupimu. Saya punya istri yang menopang saya. Apakah kamu cemburu? Shouki menceritakan semuanya padaku. Perusahaan Yuhan sedang menghadapi kesulitan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantunya? Tapi saya berbeda. Saya sekarang adalah wakil direktur Departemen Keuangan di grup Xinjiang. Saya bisa membantu Yuhan. Saya menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Tinggalkan Yuhan secepat mungkin. Hanshi, ini adalah kehidupan kami sebagai pasangan. Apa urusanmu? Maafkan penglihatan saya yang buruk. Saya sudah lama berada di klub malam, dan saya belum pernah melihat gadis secantik ini. Ayo, biarkan saya menyentuh wajah cantikmu. Ini adalah kesempatan untuk pamer di depan Yuhan. Siapa yang begitu buta sampai membuat masalah distan saya Hanshi? Tidak ingin hidup damai di dunia ini lagi. Liran, lihat Hanshi. Apakah kamu ini laki-laki? Kamu tidak punya harapan. Jangan takut, saya di sini. Dia tidak akan berani melakukan apapun. Dari mana kamu berasal, nak? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Keluar dari sini, menyuruhku keluar. Kamu dari geng mana? Coba kamu keluar dan tanyakan siapa saya. Saya sarankan kamu enyah dari sini sekarang juga. Kalau tidak saya akan. Saya tidak peduli kamu dari geng mana. Beraninya kamu mengganggu kesenangan saya. Saudara-saudara, hajar dia. Jangan pukul saya salah kakak. Berhenti. Nah, katakan kamu dari geng mana? Kakak, saya salah. Saya hanya seorang akuntan bau. Tolong ampuni saya. Saya tidak akan pernah berpura-pura lagi.
Sekarang saya ingin bermain dengan kedua. Gadis ini kamu tidak keberatan kan? Tidak keberatan. Kakak, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Seperti ini. Saya akan keluar dan berjaga untuk kalian. Enyam. Saya akan keluar. Kakak, selamat bersenang-senang. Bersenang-senanglah. Hanji, mengapa kamu bisa seperti ini? Nah, dia istrimu. Biarkan saya bermain dengan istrimu. Atau saya akan membunuhmu. Saya tidak tahu kamu dari geng mana. Apakah kamu kenal seseorang bernama Lihu? Kenapa kamu peduli? Apakah saya mengenalnya atau tidak? Kamu tidak pergi kan? Baiklah, kalau begitu saya akan membunuhmu dulu, lalu bermain dengan istrimu. Berhenti. Berani menyentuhnya. Saya akan pastikan kamu tidak melihat matahari besok. Dia lagi. Tuan Muda Shang? Saya. Tuan Mudali. Tuan Mudali, bukankah kamu menantu yang tinggal di rumah Yuhan? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xianglan, tuan muda dari keluarga Shang, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng, memanggilnya Tuan Mudali. Dia hanya menantu yang tinggal serumah. Bagaimana ini mungkin? Zhanglan. Saya baru saja akan meminta Paman Hong meratakan keluarga Shangmu. Tuan Mudali, sebelumnya saya buta dan gagal mengenali orang hebat, dan menyinggung Anda dan istri Anda. Kalau begitu, jadi mulai sekarang, ketika Anda berada di Jiangcheng, serahkan semuanya kepada saya. Contohnya, misalnya, hal-hal tidak menyenangkan tertentu, agar tidak mengotori tangan Anda. Tuan Muda Xiang ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya menyinggung Anda. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya, hanya kali ini saja, hanya. Minta maaf padaku. Minta maaf pada Tuan Mudali. Tuan Mudali, ampuni hidup saya. Tuan Mudali, lihat, bagaimana kita harus menangani orang ini. Lupakan saja. Di mana Yuan dan saya berada. Saya tidak ingin melihatnya lagi di masa depan. Kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Lempar dia keluar. Ya, terima kasih Tuan Mudali. Terima kasih Tuan Muda Shang. Tuan Mudali, saya ingin tahu apakah Anda akan memberi saya kehormatan untuk makan bersama. Saya ingin meminta maaf kepada kalian berdua. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu sudah berubah pikiran. Saya ingat. Keluargamu bergerak di bidang properti kan? Dia memperingatkan saya. Insiden lokasi konstruksi, dia pasti berada di baliknya. Tepat sekali. Jika ada sesuatu, silakan beritahu saya. The film was translated and narrated by M Media. Yuhan, aku benar-benar tidak menyangka ini. Liranmu, ternyata adalah pria yang tersembunyi bakatnya. Sungguh seorang master sejati menyembunyikan kemampuannya. Cepat katakan padaku, siapa sebenarnya dia? Aku juga tidak tahu siapa dia sebenarnya. Liran, mengapa kamu tidak memberitahu kami sendiri? Siapa kamu sebenarnya? Saya bukan tokoh yang kuat. Saya hanyalah menantu yang tinggal serumah. Seorang suami rumah tangga. Siapa yang akan percaya itu? Yang Lan adalah tuan muda dari salah satu 4 keluarga besar di Jiangcheng. Dia sangat menghormatimu, praktis bergegas untuk menjadi bawahanmu. Kalau begitu, mobil kami ada di sini. Kami akan pergi sekarang. Yuhan, pacarmu yang bernama Shou, sepertinya bukan orang baik. Teman macam apa yang mengenalkan pria kepada saudari yang sudah menikah? Tepat sekali. Kakak yang baik macam apa? Akan memeluk lengan suami sahabatnya sendiri? Menggesek-gesekkan diri padaku. Bukankah sudah saya cabut? Liran, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Sejak insiden dengan Liu Kun itu, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Yuhan, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja aku mempercayaimu. Jika aku tidak mempercayaimu, siapa lagi yang harus kupercayai? Kalau begitu jangan bertanya. Ketika saatnya tiba, saya akan memberimu penjelasan. Baiklah. Tapi, dari mana mobil ini berasal? Panggilanmu sangat mendesak. Saya meminjamnya dari teman itu lagi. Kalau tidak saya pasti sudah berjalan kaki ke sini. Aku akan memberimu pujian karena datang dengan cepat, berkendara dengan aman. Baiklah.
Nenek dan paman tertua. The film was Mengapa mereka translated menelpon berkali-kali? and narrated by Siapa tahu. M-Media. Ponsel saya juga sudah dibanjiri panggilan. Jangan khawatirkan mereka. Jika mereka punya sesuatu yang penting, mereka pasti akan datang, tak perlu menelepon balik. Tidak perlu menelepon mereka kembali. Kau, trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya telah disalimi. Mengapa kita menginap di hotel? Berapa biaya ini untuk 1 malam? Pemboros. Menghabiskan uang ini sepadan. Bukankah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk? Anggap saja ini sebagai cara untuk bersantai. Baiklah, Mereka benar-benar memberikannya. 1.200.000. Dari mana Yi Yuhan mendapatkan uang itu? Bahkan jika dia menjual perusahaan sekarang, dia tidak akan bisa menjualnya dalam waktu singkat. Bagus. Bagus. Tapi 12 juta ini seharusnya seluruh kekayaan Yi Yuhan kan? Dia sekarang mungkin bahkan tidak bisa menjaga perusahaan tetap berjalan. Tapi itu bagus. Sekarang dia tidak punya uang sepeser pun dan tidak punya dasar. Proyek sebesar itu, investasinya akan sulit dinegosiasikan. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dimakan habis. Sampai tidak ada sisa sedikit pun ketika mereka berada di ujung akal. Aku tidak percaya. Dia tidak akan pergi ke Nandan. The film was translated and narrated by M-Media. Halo. Siapa ini? Baiklah. Kalau begitu saya harus merepotkan Tuan Muda Zhang. Tuan Mudali. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Hal-hal yang kamu instruksikan, aku pasti akan memberimu jawaban sebelum sore ini. Pasti akan memberimu balasan sebelum sore ini. Baiklah, kalau begitu sudah ya. Saya tutup teleponnya sekarang. Ada apa? nenek menelepon dan menyuruh kita datang. Masalah apa lagi yang dia coba timbulkan kali ini? Aku tidak tahu, ayo pergi. Yuhan, bagaimana investasi proyek perusahaanmu berjalan? Terima kasih atas perhatianmu, Paman. Aku pikir ini akan baik-baik saja segera. Tapi aku dengar perusahaanmu bahkan tidak bisa membayar gaji karyawannya sekarang. Perusahaan seperti itu, apakah itu bisa mendapat kepercayaan grup Shenjian? Bisakah itu benar-benar menarik investasi? Yuhan, alasan nenek memintamu datang ke sini kali ini bukan untuk hal lain. Hanya saja kami tidak ingin melihatmu bekerja keras selama berhari-hari. Semua usaha itu sia-sia. Nenek, apa yang ingin kamu katakan? Yuhan, sekarang ketika anggota keluarga sedang berbicara, bisakah orang luar menyela? Nenek, aku sudah bilang. Liran bukan orang luar. Inilah yang nenek pikirkan. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan investasi, keluarga Ye dapat awalnya menginvestasikan 30 juta untuk membantumu menatasi kesulitan ini. Nenek kamu. Nenek, saya tidak tahu syarat apa yang Anda butuhkan. Kondisi apa yang kamu bicarakan? Kita semua keluarga. Hanya saja uang keluarga tidak datang dengan mudah. Keluarga harus mendapat untung kan? The film was Berapa banyak? translated and narrated by M-Media. 40%. Angkat telepon. Yuhan, ini aku. Kau mengamankan grup Shenjian, proyek distrik komersial baru. Aku ingin tahu apakah kau butuh investasi. Investasi. Tentang masalah sebelumnya, aku tahu aku salah. Tapi mengenai urusan bisnis, ayahku yang memimpinnya. Dia bilang aku harus mengamankan status investor untuk proyek ini. Menurutmu, apakah ini nyaman? Apakah kau bersedia memaafkanku? Tentu saja ini nyaman. Benarkah? Kalau begitu bisakah kita bicara tatap muka? Aku akan menunggumu di rumah peristirahatan di barat kota. Oke, dan juga suamimu. Segalanya cukup tidak menyenangkan sebelumnya, kau tahu. Oke, aku mengerti. Aku akan pergi sendiri. Terima kasih atas pengertianmu. Ada apa? Seseorang ingin berinvestasi dalam proyek ini. Siapa itu dan syarat apa yang mereka inginkan? Aku belum tahu. Dia memintaku untuk bertemu dengannya secara langsung. Kalau begitu saya akan ikut denganmu. Aku bisa pergi sendiri. Kebetulan ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Tolong bantu aku pergi ke perusahaan dan ambil dokumen. Aku membutuhkannya sore ini. Tolong suami. Aku akan memberitahumu detailnya melalui telepon. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan saya? Sungguh tidak perlu. Percayalah padaku saja, oke? Aku pasti akan memberimu kejutan.
Kalau begitu tetaplah The film berhubungan. was Jika terjadi translated sesuatu telepon and saya kapan narrated saja. by M Media. Berkendara ke sana. Karena kamu sedang membicarakan bisnis. Kamu harus terlihat seperti orang yang sedang membicarakan bisnis. Saya akan pergi berbicara dengan nenek tentang masalah itu. Terima kasih suami. Aku pergi sekarang. Zhanglan, rencananya telah berubah. Masalah investasi ditunda sampai besok. Tuan Muda Li, apakah aku melakukan kesalahan? Tidak. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Investor mana saja yang sudah kamu hubungi? Juga, di sini di Jiangchen, pengusaha mana yang belum kamu dekati? Yijun, aku benar-benar tidak menyangka ini, bahwa kau benar-benar akan memikirkan metode seperti itu. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Yi Yuhan memiliki sepupu sepertimu. Ini benar-benar berkar yang dipupuk selama 8 masa kehidupan. Tuan Muda Xiao, satu-satunya tujuanku adalah untuk menghancurkan Liran. Tapi, aku juga punya permintaan. Ini tentang Yi Yuhan. Aku harap kamu tidak bertindak terlalu jauh dengan apa yang kamu lakukan. Kau masih punya hati nurani. Jangan khawatir. Aku akan menghargai kerja sama kita. Aku akan lebih menghargai lagi pasanganku. Kau setuju bukan Tuan Han? Penghinaan yang diberikan sampah itu padaku. Aku akan membuatnya. Membayarnya 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Hanya saja kau dan Yi Yuhan adalah teman sekelas di sekolah menengah. Bisakah kau tega melakukannya? Setelah hari ini, dewimu akan benar-benar tercemar namanya di seluruh Jiangchen. Bagaimanapun dia sudah menikah selama bertahun-tahun, tubuhnya tidak lagi murni. Selain itu Tuan Muda Xiao, bukankah Yi Yuhan juga teman masa kecilmu? Baiklah. Cukup kejam. Aku suka itu. Kalau begitu selanjutnya, kita akan menunggu si cantik kita, manajer umum Ye, untuk menghormati kita dengan kehadirannya. Di mana manajer umum Xiao? Apakah dia belum tiba? Nona Ye, manajer umum Xiao sudah menunggu Anda. Silakan lewat sini. Ponselku sepertinya tidak ada sinyal. Nona Ye, di dalam rumah peristirahatan, ada banyak bos sedang mendiskusikan rahasia bisnis. Mohon dimaklumi. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia, silakan coba lagi nanti. Ayah telepon Yuhan. Saya tidak bisa menghubunginya. Nomor yang kamu hubungi saat ini dimatikan. Mengapa gadis ini mematikan The film was ponselnya saat translated berdiskusi bisnis? and Ponselnya narrated mati. by M Tadi Media. hanya tidak ada jawaban. Pasti terjadi sesuatu yang buruk. Saya akan mencari Yuhan. Cepat pergi. Fei Yu, mobilisasi semua sumber daya keluarga Li untuk mencarinya. Kita harus menemukan Yuhan. Ya Tuan Muda. Ini benar-benar nyata. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga Li. Aku bertaruh pada harta yang tepat kali ini. Syukurlah. Kalau tidak keluarga Xiang kita pasti akan tamat. Benar. Pergi. Bawa Yi Yuhan kembali padaku. Bawa dia kembali dalam keadaan utuh sepenuhnya. Jika dia tidak kembali, jangan kau kembali juga. Mengerti? Ya. Aku tidak pernah menyangka, Liran yang tak berguna bersembunyi lama di Jiangchen dan rela menjadi menantu yang tinggal serumah. Ternyata adalah tuan muda pertama dari keluarga terbesar negara naga. Tuan muda keluarga Li. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Chen kita untuk bangkit. Jindu, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ayah, tentu saja aku tahu. Kesempatan keluarga kita untuk melambung telah tiba. Carikan Yi Yuhan untukku. Ya. Pergi. Baik. Memikirkan kembali saat itu, keluarga kami dan keluarga Yi Gaoshan tinggal di komunitas yang sama. Kedua anak itu juga tumbuh bersama. Ketika satu orang mencapai kesuksesan, ayam dan anjingnya ikut naik ke surga. Kalau begitu aku telepon Yang Fenghua sekarang untuk membina hubungan lagi. Tidak. Prioritas utama kita saat ini adalah membantu Tuan Muda Li menemukan Yi Yuhan. Dengan cara ini, kepentingan keluarga Xiao kita dapat dimaksimalkan. Ini seperti menambahkan kekerabatan pada kekerabatan. Benar-benar benar. Di mana Xiao Quan? Dia keluar pagi-pagi sekali. Dia pergi ke kawasan resor di sebelah barat kota. Cepat panggil dia dan suruh dia segera datang ke sini.
Jam berapa sekarang? Masih bermalas-malasan dengan wanita. Sampah tak berguna. Itu dimatikan. Apel. Cepat atau lambat dia akan mati di tangan wanita. Benar-benar sampah. Sebarkan pemberitahuan. Gunakan semua koneksi keluarga Xiao. Temukan Yi Yuhan. Akan ada hadiah besar. Ya. Aku tidak tahu berandalan kecil mana yang punya keberanian untuk berani menyentuh orang milik Tuan Muda Li. Panggil semua saudara dan segera berangkat. Gunakan semangat yang sama saat mengumpulkan uang perlindungan dan cari dia. Ya. Bergerak. Tuan Muda, dukungan dari semua kota di sekitar sedang bergegas ke sini. Segera tutup semua pintu masuk dan keluar utama di Jiangchen. Paman Hong, saya serahkan semuanya padamu. Yakinlah Tuan Muda, kami sama sekali tidak akan membiarkan Nyonya Muda menderita sedikit pun bahaya. Jika saya gagal menyelesaikan ini, orang tua ini akan meminta maaf dengan kematian saya. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Kuan, terima kasih. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa untuk investasi tahap 1, kamu bersedia menginvestasikan 300 juta yuan. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Mengingat hubungan kita, mengapa mengatakan hal-hal seperti itu? Kamu apa yang kamu lakukan? Yi Yuhan, apa sebenarnya yang begitu bagus dari liran itu, yang membuatmu mengikutinya dengan begitu setia? Apakah aku tidak baik padamu? Hubungan kita yang tumbuh besar bermain bersama, mana bisa dibandingkan dengan menantu numpang yang tak berguna itu? Xiao Kuan, Liran adalah suamiku, dan dia bukan sampah. Jika kamu berbicara seperti itu lagi, aku akan pergi sekarang juga. Pergi? Kau mau pergi kemana? Yi Yuhan, jika aku mengunggah foto-foto eksplisitmu dan video-video ke internet, apakah Zhenjiang Group yang terhormat masih akan bekerja sama dengan orang sepertimu? Kamu apa yang kamu coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Aku akan membalasmu. Yi Yuhan, apakah kau sudah lupa? Proyek ini awalnya milik keluarga Xiao kami. Kau sendiri yang merebutnya. Sekarang, sudah waktunya untuk mengembalikannya. Zhanglan. Bicara. Tuan Muda Li, saya ingat sekarang. Sebelumnya saya mengikuti instruksi Anda untuk terhubung dengan perusahaan besar guna mencari investasi. Tapi ada satu orang yang meskipun saya sudah memberi petunjuk, secara eksplisit menolak saya. Siapa? Xiao Kuan. Dia berkata bahwa dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tuan Muda Li, proyek ini awalnya milik keluarga Xiao. Temukan dia. Suruh dia ditemukan untukku. Tuan Muda Li, tolong jangan terburu-buru. Saya tahu Xiao Kuan punya rumah peristirahatan rahasia di barat kota. Di sanalah dia menyimpan para gundiknya. Ya Tuan Muda. Pengawal Fei Yu, dengarkan perintahku. Kepung kediaman keluarga Xiao, selidiki dan bersihkan semua properti, semua aset keluarga Xiao di seluruh negeri, termasuk real estate bisnis dan klub. Regu ketiga, ikuti aku ke rumah peristirahatan di barat kota. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Kuan, bukankah sebelumnya kau bilang kau hanya akan mengambil gambar? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kau binatang. Ada apa? Bukankah kamu yang memintaku bersaksi bahwa Yi Yuhan berselingkuh dengan Sun Li? Bukankah kamu yang mengedit foto-foto eksplisit Yi Yuhan? Mengapa kamu bertingkah polos sekarang? Mencoba membersihkan namamu sendiri, menemukan hati nuranimu. Aku jijik. Sadar diri. Apakah kamu masih punya hati nurani? Konyol. Seret dia ke halaman belakang dan bereskan dia. Jangan merusak suasana hatiku. Ya. Bangun. Pergi. Apa yang terjadi? Dari mana helikopter itu datang? Dari mana datangnya helikopter di langit itu? Aku. Xiao Kuan. Jadi itu kamu, nak? Istri Tuan Muda Li baik-baik saja. Kalian. Apa kalian gila? Dia bukan Tuan Muda Li. Dia hanyalah menantu numpang yang tidak berguna. Apa yang kalian lakukan? Saya tidak ingin melihatnya lagi. Saya juga tidak ingin keluarga Xiao ada lagi di Jiangchen. Jangan mendekat.
Pergi. Kemarilah, ayo kita pergi. Yuhan. Yuhan, Liran, kamu baik-baik saja. kamu akhirnya datang. Yuhan, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak menyembunyikan banyak hal darimu. Saya yang menyebabkan semua ini. Saya berjanji. Saya tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita kerugian apapun. Suami, maafkan aku. Aku terlalu keras kepala. Aku hanya tidak ingin menjadi burung The film kenari was dalam sangkar. translated and Aku membuatmu narrated by khawatir. M Media. Baiklah. Kamu akan selalu lebih cakap dariku. Kamu adalah wanita karir paling tangguh di Jiangchen. Dan saya akan selalu menjadi suami menantu yang tinggal di rumahmu. Suamiku, kakiku sangat sakit. Tanganku sangat lelah. Saya sudah bilang padamu, tinggalkan putri kita untuk diurus ibu. Tetapi kamu bersikeras membawanya keluar. Ayah pegang Nanan. Kami berdua ibu, sama-sama sibuk bermain mahjong. Bagaimana kami bisa punya waktu untuk menjaga anak itu? Suamiku, aku sangat lelah. Kamu sudah lelah. Kalau begitu kamu masih harus melahirkan satu tim sepak bola. Itu baru melelahkan. Liran, apakah kamu mencari mati?